Halo, assalamualaikum teman-teman sahabat Fitri. Ketemu lagi sama aku Fitri. Aku udah lama nggak buat channel YouTube, soalnya aku lagi sibuk ngomonganku yang aku jaga lagi sakit. Kemarin di Hong Kong itu musimnya hujan terus, jadinya dia pulang sekolah itu kehujanan terus berapa hari ini. Terus akhirnya dia sakit 1 minggu, dia nggak sekolah. Ya namanya anak kecil pastinya rewel, jadinya aku stop konten dulu. Terus maaf buat temen-temen yang aku nggak ngerespon di WhatsApp aku, karena aku juga sibuk harus ngebabu gitu teman-teman. Dan teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dompet dicukupkan dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin. Pokoknya semuanya baik-baik aja, sehat semuanya, lahir, batin, dompet, pikiran, semuanya sehat. Amin. Kali ini teman-teman, aku mau berbagi cerita dari temen TKW kita yang udah WhatsApp aku. Dia ceritanya jaga anak, tapi jaga anaknya autis. Bener-bener kesabarannya itu bener-bener uji kesabarannya, sampai mana kesabarannya. Jadi temen kita itu yang WhatsApp aku, dia jaga anak autis, umurnya 8 tahun. Jadi kan umur 8 tahun itu lumayan udah besar dong. Misalnya kalau autis itu yang dia sedihkan itu kalau misalnya dia itu, pokoknya kan anak autis itu dia sakitnya itu autis yang bener-bener nggak bisa diem, bener-bener nakalnya udah di atas standar luar biasa. Tangannya itu udah nggak mau diem, apa aja dilempar, apa aja dipukul. Termasuk temen kita ini sering kena pukul, tonjok lah, apalah yang namanya autis. Jadi dia itu sebenarnya dia udah nggak tahan, tapi karena dia memiliki hutang, dan terjadi lagi hutang dan terpaksa dia harus sabar. Cerita dari teman kita ini itu, dia jaga anak autis umur 8 tahun yang benar-benar ekstra nakalnya, ekstra yang namanya udah pokoknya emang udah masuk autis yang benar-benar super aktif. Kesabarannya dijaga, orang tuanya pun juga tahu, karena orang tuanya juga sibuk kerja gitu kan. Ini anak harus dijaga gitu, perlu kesabaran khusus dari cecenya, karena dia juga si majikan ini udah bolak-balik ganti karena nggak tahan ngadepin kelakuan anaknya itu. Dia itu udah katanya 8 bulan nggak ada pembantu sama sekali, udah bener-bener kewalahan. Dia harus kerja, harusnya namanya hidup di sini suami istri itu rata-rata kerja. Jadi buat mancing ketertarikan Cece, misalnya ada yang mau lagi, dia si majikan ini kasih gaji di atas UMR. Gajinya itu mbaknya ini digaji itu 5.800 gitu kan. Itu 5.800 di surat kontrak, tapi ya udah kan, udah diterima emang di atas rata-rata, digaji 5.800. Terus dia jalanin emang bener-bener nggak tahan. Dan si Cece ini udah pengen notice, udah bilang ke majikannya, aku nggak tahan, aku selalu dipukulin anak kamu, aku ini baru diberesin tapi ini udah diberantakin. Misalnya air langsung ditumplekin, minumnya pun udah nggak yang namanya dikasih gelas beling apa mangkuk beling gitu. Kalau makan enggak, soalnya semuanya dibanting, selalu pecah gitu. Jadi semuanya itu dikasih plastik, terbuat dari gelas plastik, mangkok plastik. Dan yang ada kalau lagi iseng gitu kan, yang namanya autis kan memang di luar nurul kan, dia ke dapur, mainan mangkok semuanya dipecahin. Pokoknya udah di luar akal nurul banget. Akal naral itu. Terus kalau misalnya kalau misalnya anak itu suruh
suruh mandi selalu dipukul, wah pokoknya tok 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 ditonjok. Ini katanya ditunjukin sih fotonya, giginya itu udah patah karena dia kan udah 8 tahun gemuk tapi dipukul karena nggak mau mandi gitu kan. Pokoknya udah kesabarannya ekstra, dipukul ditendang itu. Dia pengen bales, pastinya dipokingin, dia masuk ke jeruji tapi nggak dibalas, dianya udah gede. Akhirnya dia udah nggak tahan, lama-lama ini kesabaran aku habis, takutnya aku malah masuk ke ke jeruji gitu kan, takutnya aku udah hilaf, udah hilang kesabaran, aku akhirnya tanganku ikutan main gitu kan. Jadi aku pengen minta notis aja, udah itu minta notis karena majikannya itu udah sibuk cari pembantu susah karena anaknya itu udah bener-bener spesial, anak spesial autis gitu yang bener-bener super aktif, kesabarannya diuji. Akhirnya majikan ini nambahin CC-nya itu jadi 6.100 ditambahin $300. Akhirnya ya berjalannya waktu, disabar-sabarin lagi berjalannya waktu, ya udah dapat 1 bulan 2 bulan itu udah nggak tahan banget teman-teman. Katanya ada aku nggak sanggup, mau digaji 8.000, mau digaji 10.000 1 bulan, aku nggak sanggup. Daripada aku malah takutnya bener-bener hilaf, mau dipancing digaji seberapa besar pun takutnya aku bener-bener hilaf sama ini anak. Aku main tangan, akhirnya malah semua karirku hancur. Aku masuk ke jeruji besi itu, ya udah aku udah bener-bener notice dia, udah bener-bener aku mau diiming-imingin gaji seberapa besar pun aku nggak kuat, mau dikasih seberapa besar pun aku nggak kuat karena ini anak udah beranjak dewasa, mau beranjak dewasa 8 tahun, badannya udah gede, tapi pikirannya itu udah bener-bener pikiran kayak anak-anak idiot gitu, semuanya super aktif, udah nggak kuat. Jadi mbaknya ini minta notis ke majikannya udah dengan, dan akhirnya mau nggak mau ya udah, emang udah majikannya juga tahu ini anak super aktif, anaknya dia super aktif, orang tuanya pun juga sering main tangan gitu. Aku udah saking nggak sabarannya, kata cecenya ini, kata mbaknya ini sering main tangan karena nggak sabaran, apalagi kalau bapaknya ngebentak lah udah pokoknya tangan juga udah nggak sabaran ngadepin ini anak karena autisnya gitu loh. Tapi kan mereka kan orang tuanya, kalau misalnya cecenya kayak gitu, panjang urusan ya kan. Semuanya sih dia minta dikasih CCTV, jadinya takut ada hal-hal yang dia nggak tinginin, apa dia makan pisau apa gimana gitu kan. Jadi maksudnya dia minta semua di bagian semua ruangan itu ada CCTV-nya, tapi udah bener-bener udah nggak kuat ini si Cece, dia minta notis. Jadi bener-bener Cece-nya ini udah nggak bisa yang namanya dikasih seberapapun besar uang gajinya, udah nggak bisa diiming-imingin apapun, dibeliin apapun, udah dia bener-bener udah nggak tahan sama itu anak. Dia udah bener-bener minta fix notis di kerjanya hampir 1,5 tahun teman-teman. Dia udah pasrah kalau masalah utang, ya udah yang penting dia pengen tanggung jawab. Dia ngomong ke agent, pertama ke agent, terus dia datangin bank itu, dia bilang dia kepengen notis, aku udah bener-bener nggak tahan kayak gini, pokoknya aku pengen notis, nanti sabar dulu. Kalau kita udah ngomong kayak gitu emang nggak dihitung bunga teman-teman, ada toleransi lah dari pihak bank gitu kan. Nanti aku terusin lagi, aku tanggung jawab lagi. Itu juga udah tinggal kurang katanya 3 kali lagi apa 4 kali lagi, ntar dia tanggung jawab lagi di majikan baru. Ya udah teman-teman, akhirnya kesepakatan oke gitu kan. Kapan kamu terakhir kerja, katanya aku 2 minggu lagi aku keluar dari rumah ini. Pas dia ngajuin notis, 2 minggu kemudian dia ke agent, terus ke banknya. Alhamdulillah semuanya dikasih kelancaran teman-teman. Jadi buat edukasi aja teman-teman, kalau emang misalnya kalian tuh pengen panjang
kerja, jangan terima yang bener-bener yang udah jelas-jelas di depan mata karena iming-iming gaji besar gitu, yang udah jelas-jelas di depan mata karena gaji besar, terima anak autis yang udah bener-bener semuanya itu kesabarannya di apa ya, disita harus seberapa besar, akhirnya lama-lama juga nggak tahan, daripada nanti kalian itu ikutan main tangan lebih salah lagi. Pokoknya itu kalau kalian itu pengen panjang, jangan pokoknya terima anak yang bener-bener autis, kayak idiot, kayak apa, pokoknya yang membahayakan kalian lah, kayak gila-gila gitu. Orang dewasa yang gila juga kan membahayakan, sering bawa pisau apa mukul-mukul, itu udah pokoknya mau digaji besar kalian itu kesabaran kalian itu nggak bakal kuat, takutnya kalian kenapa-napa juga. Pokoknya jangan tergiur sama gaji besar deh, kalian harus pikirin panjang. Kalian itu di tempat majikan itu nggak cuma 2 hari tapi 2 tahun. Gimana kesabaran kalian kalau ngadepin yang mentalnya kayak gitu, yang fisiknya kayak gitu, misalnya autis bener-bener semuanya dibantingin, semuanya ini pokoknya nakal dipukulin, wah pokoknya kan tangan aktif banget. Terus ama pikirin kalau yang udah bener-bener jaga orang tua yang sakit, udah sakit, kalian itu apa ya, kalau kalian itu pengen panjang, jangan terima yang kayak gitu. Takutnya nanti kalian udah sebelumnya ada video di video aku ya, di video aku udah ngutang bank, terus yang dijaga meninggal, akhirnya kan repot. Mendingan kalian yang nggak tahu ke depannya itu kalian notice apa enggak, tapi yang maksudnya yang udah jelas-jelas ini, siapa tahu panjang ya. Kayak misalnya orang tua sehat, kayak anak sehat aja, jangan yang namanya orang tua udah sakit mah tinggal hidup tak mau. Anak notice karena gaji besar, kalian itu diterima dan dengan pedenya karena majikan baik ya, tapi kalian ngadepin orang kayak gitu kan, karena dia cari majikan lagi susah, cece lagi susah, kalian tetap bertahan, akhirnya kalian nggak bertahan juga, kalian udah minjem bank dengan pedenya, yang penting majikan baik, bisa sampai 2 tahun kesabaran kalian itu bener-bener diuji, akhirnya apa, repot semua. Ya udah teman-teman, buat edukasi, pokoknya pikirin 1000 kali ketika kalian ngambil majikan yang ada hubungannya sama punya anak autis yang benar-benar super aktif, sama yang otaknya udah terganggu, sakit mental, ODD gitu, apa sih ya, gilo gitulah. Takutnya ditut kan udah nggak bilang gitu ya. Terus sama yang orang tua yang udah sakitnya udah kira-kira ya emang sih Tuhan yang itu kehidupannya, maksudnya, tapi secara logika kira-kira ini nyampe nggak sampai 2 tahun gitu. Pokoknya kalian itu harus pikirin kalau kalian emang pengen minjem bank ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, makasih udah nonton video aku. Ikutin terus channel aku berikutnya di FA Fitri Astuti Channel. Oh iya teman-teman, aku tanggal 14 bulan ini aku mau ke Malaysia. Yeay. Aku mau jalan-jalan ke Malaysia. Sebenarnya aku males, tapi aku dipaksa. Udah 2 kali ini aku kan jalan-jalan, aku nolak, ya udah aku ikut ke Malaysia. Aku pengen buat video di Malaysia. Ya udah teman-teman, makasih. Sehat dan berkah buat kalian yang udah setia di channel aku FA Fitri Astuti Channel.